rohani kami tetap ada di sana ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, menggoda kami saat firman-Mu diberitakan. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan kuasa roh-Mu yang suci. Baik hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan maupun seluruh sidang jemaat. Biar Engkau kuasai kami seluruhnya ini dalam urapan roh-Mu yang suci ya Tuhan. Dan kami senantiasa tergairah untuk mengasihi Dikau, untuk menyembah Dikau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera diperuntukkan bagi kita sekalian dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja, yang menjadi mempelai laki-laki dari sidang mempelainya. Biarlah kita dalam kesempatan ini duduk dengan tenang, bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan firman Tuhan yang menjadi makanan yang dibagikan oleh Tuhan bagi kita pada tiap-tiap saat. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa pada malam hari ini Kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Kitab Wahyu Fatsal yang pertama, kita akan membaca keseluruhan Fatsal 1 ini mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Wahyu Fatsal pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau Patmos, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, isi dari surat ini nanti akan kita baca pada Fatsal 2 dan Fatsal 3. Jadi surat dikirimkan kepada 7 sidang jemaat, dan nanti pada Fatsal 2 dan Fatsal yang ketiga kita akan membaca secara lengkap isi surat ini. Namun kita akan membaca lanjutan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya, untuk mendengar, untuk melihat wujud dari suara. Jadi suara ini nyatanya ada wujud yang ditampilkan. Baca terus. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya, jadi ini wujud yang sedang ditampilkan juga pada hari-hari ini, yang nanti akan mencapai suatu keadaan yang benar-benar serasi, yaitu 7 kaki dian. Ini gambaran dari sidang jemaat. Dalam ayat selanjutnya nanti kita baca itu. 7 kaki dian gambaran dari sidang jemaat yang mendapat pemeliharaan secara rutin, secara sungguh-sungguh, secara berkesinambungan oleh gembala agung, imam besar, seorang serupa anak manusia. Ini Kristus tampil sebagai pembela dan pemelihara sidang jemaat. Dia imam besar
yang berada di antara sidang jemaat. Ulangi ayat 12 itu. Dan ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, Iya. berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, Iya. dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, Iya. dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Iya. Suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya bagaikan desau air bah. Terus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ya, sebilah pedang bermata dua. Dalam surat Ibrani lebih tajam dari pedang bermata dua. Terus. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, jadi di sini suatu penampilan secara lengkap. Suatu penampilan secara lengkap dalam wujud yang sebenarnya. Secara lengkap. 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Iya. Terus? Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki Dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki Dian itu ialah 7 jemaat. Iya, puji Tuhan. Jadi ini satu penampilan yang luar biasa dari imam besar, suku yang mengerjakan pekerjaan pelayanan pendamaian dengan mengorbankan dirinya sendiri, saudaraku. Tidak membawa korban yang lain, tetapi ia sudah mengorbankan dirinya sendiri menjadi korban pendamaian. Kehidupan kita, ibadah kita perlu mengalami pelayanan dari imam besar. Gereja Tuhan, kecil atau besar, saudaraku, tapi kalau gereja Tuhan itu mengalami pelayanan imam besar, maka gereja Tuhan itu benar-benar terpelihara oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, disucikan, disempurnakan untuk masuk dalam kemuliaan. Kenyataan dari pelayanan imam besar dalam sidang jemaat, dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita adalah, yang menjadi nomor 1 yang kita bisa lihat adalah di dalam sidang jemaat itu terjadi pendamaian dengan Tuhan. Artinya dosa yang ada diakui, diampuni, dan disucikan oleh Tuhan. Jadi ini tanda dari sidang jemaat itu mengalami pelayanan imam besar. Tanda dari ibadah kita dilayani oleh imam besar. Itulah kalau ada dosa, kita menjadi sadar oleh firman Tuhan, dan oleh kesadaran kita akan firman Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ini tanda-tanda dari pelayanan imam besar. Mau mengaku dosa, mengaku sebagai orang berdosa, itu tanda dari pelayanan imam besar dalam ibadah kita. Kalau firman Tuhan disampaikan merupakan nasihat, merupakan teguran, kita terima dengan perasaan kasih Allah dalam kita. Itu
pelayanan imam besar. Itu kita melayani pelayanan imam besar. Kalau firman Tuhan disampaikan merupakan teguran, dan kemudian kita tidak bisa menerima teguran firman Tuhan, kita membenarkan keadaan kita yang memang sebenarnya salah, itu berarti kita sedang menolak pelayanan imam besar. Jadi dalam penyampaian firman Tuhan, di suatu waktu firman Tuhan itu merupakan teguran. Kalau kita bisa menerima, mengerti dan menerima teguran, itu berarti kita sedang dilayani oleh imam besar. Kalau kita menolak teguran, itu berarti kita menolak pelayanan imam besar, dan dia akan meninggalkan kehidupan semacam itu. Kalau ada nasihat firman, kalau firman Tuhan disampaikan dalam bentuk nasihat, kita menerima nasihat itu dengan ucapan syukur serta melakukannya, kita sedang dilayani oleh imam besar. Jadi bagaikan 7 jemaat, bagaikan ketujuh jemaat, ketujuh kaki Dian, di mana Tuhan berada di tengah-tengah. Dia meneliti, dia melihat keadaan dari jemaat itu, dari pelita itu, sumbunya, minyaknya. Ini selalu dalam perhatian dari imam besar ini. Imam kalau minyak itu habis atau berkurang harus ditambah. Kalau sumbunya sudah tidak mengeluarkannya lah yang jelas lagi, itu dijepit, ada jepitannya. Dalam pengajaran tabernakel itu ada jepitannya untuk membersihkan kerak yang ada pada sumbu, yang mengurangi terang dari pelita itu, supaya pelita itu lebih bercahaya. Itu teguran, nasihat dari firman Tuhan untuk sidang jemaat. Kalau itu kita terima dengan baik, berarti kita sedang dilayani oleh imam besar. Tapi kalau kita merasa nasihat kita tolak, teguran kita tidak suka, saudara-saudara, kehidupan semacam itu adalah suatu kehidupan yang jauh dari pelayanan imam besar. Dan akibatnya dosa tetap menjadi dosa, kesalahan tetap menjadi kesalahan, kejatuhan tetap menjadi kejatuhan, yang pada akhirnya nanti akan menjadi suatu kejatuhan yang tidak terbangunkan kembali. Dan kalau sudah dalam keadaan semacam itu, kehidupan itu tidak tertolong lagi. Itu sebabnya biar kita menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita untuk waspada. Justru menjelang hari Tuhan, dalam pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 20 ini, Tuhan menampilkan diri secara jelas, suaranya maupun wujudnya, baik suaranya maupun wujudnya, secara nyata dia tampilkan mulai dari ujung rambut sampai pada kaki. Tidak ada lagi yang tersembunyi, yang tidak dibukakan. Kita berada pada saat-saat menjelang hari Tuhan, untuk selalu waspada, selalu peka terhadap penampilan Kristus setiap saat lewat firman Tuhan, agar kita jangan ketinggalan. Mari kita melihat di sini bahwa kalau Tuhan menampilkan diri itu bukan tanpa tujuan. Kalau Tuhan menampilkan diri dalam pasal 1 ini bagaikan anak manusia yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara-saudara, ini penampilan imam besar
dengan keseluruhan aktivitas. Dia bekerja untuk, saudaraku, menyempurnakan sidang jemaat. Tampilnya Kristus dalam pemberitaan firman Tuhan di hari-hari ini, saudaraku, tujuannya untuk membenarkan sidang jemaat, untuk menyucikan sidang jemaat, untuk menyempurnakan sidang jemaat. Ini tujuan dari penampilan Kristus dalam pemberitaan firman di hari-hari ini. Saudaraku, kita hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, saudara-saudaraku, kalau kita menempatkan diri kita atau suka menerima berada pada tempat yang disediakan oleh Tuhan, yaitu di dalam tangan kanan, dalam tangan kanan Allah, bagaikan bintang, saudaraku, kita bekerja di dalam tangan Allah. Kita bekerja, saudaraku, tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita bekerja dengan kekuatan dari Allah. Bagaikan hamba yang memandang tangan tuannya. Hamba yang memandang tangan tuannya. Hamba perempuan yang memandang, saudaraku, memandang tangan nyonyanya. Demikian juga kita hamba-hamba Tuhan bekerja memandang tangan Tuhan, dan Tuhan pasti mencurahkan di dalam kita kasih sayangnya. Dan kalau kita bekerja merasakan kita ini bekerja hanya oleh kasih sayang Tuhan, nomor satu, kita menerima kekuatan. Sebab di dalam tangan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, kita menerima kekuatan penuh. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita bisa bekerja di dalam kasih sayangnya Tuhan, kita terhindar dari kesombongan dan dari kejenuhan, jenuh, bosan. Ya, ini satu penyakit dalam melayani Tuhan, kejenuhan, yang berakhir dengan putus asa, kecewa. Jadi ini suatu sistem kerja yang kita harus perhatikan. Memandang tangan Tuhan, supaya dalam kita bekerja sesuai dengan cara Allah bekerja, kita mendapat kekuatan dan tidak mungkin sombong. Sebab kita merasakan kalau kita bisa bekerja, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita saja diizinkan oleh Tuhan, bisa ada bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kalau kita merasa itu kemurahan Tuhan, saudaraku, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita menerima kekuatan dari Allah. Kita menerima kekuatan dari Allah. Sebab kasih karunia itu, saudaraku, mengalirkan kuasa, energi yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Saudara-saudara, begitu kuat. Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40, dia katakan, dalam menantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia selalu membaharui kuatnya. Jadi ini satu sistem yang harus dapat kita manfaatkan di hari-hari ini. Bekerja tidak asal bekerja, tetapi memandang tangan Tuhan bekerja, mengikut cara Tuhan bekerja, tidak cara kita sendiri. Kita mendapat kekuatan baru. Dunia atau manusia biasa dalam dunia ini, kalau bekerja, dia mengeluarkan energi, terkuras, bisa sampai habis, membuat orang bisa jadi capek, lengah, lemah, dan bisa habis tenaga. Tapi dalam cara Allah bekerja, justru lebih kita bekerja,
lebih kita dikuatkan. Lebih kita bekerja, lebih kita dikuatkan. Seringkali kita menemui anak-anak Tuhan tidak masuk gereja. Kalau ditanya mengapa tidak masuk gereja, seringkali jawabannya dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Saudaraku, memang sering terjadi demikian. Ini di dalam ladang Allah, saudaraku, kejadiannya tidak sama dengan di dunia ini. Di dunia kalau orang bekerja lemah. Di dalam ladang Allah, kalau kita tidak bekerja, di situ letak kelemahan. Saudara tidak masuk gereja, saudara akan makin hari makin lemah. Sekali tidak masuk gereja, saudaraku, energi itu kurang. Bukan bertambah, berkurang. 2 kali lebih berkurang lagi. Sekian lama tidak masuk gereja, saudara akan makin hari makin lemah. Tapi kalau saudara bekerja, masuk kebaktian, ini suatu pekerjaan dalam ladang Allah. Masuk dalam kebaktian itu sudah pekerjaan Tuhan. Kalau kita kerjakan dengan cara dari Allah, tidak kebiasaan biasa. Tadi dalam doa saya, memang hari Jumat kebiasaan kita berkumpul, tetapi jangan dijadikan suatu kebiasaan, tapi suatu kebutuhan. Kebutuhan kita akan energi rohani yang baru. Kalau kita bekerja demikian, setiap kali kita masuk kebaktian, setiap kali kita masuk dalam pelayanan, kita merasakan ini kemurahan Tuhan, saudaraku. Kekuatan itu ditambahkan dalam kita. Kejenuhan akan dijauhkan dari kita. Kalau kita bekerja, kalau kita beribadah secara kebiasaan, kejenuhan itu akan mempengaruhi. Dan kejenuhan itu membuat makin hari makin kita tidak berhasil apa-apa dalam pelayanan. Itu sebabnya kita berjaga, kita sungguh-sungguh agar kita bekerja seperti seorang hamba bekerja, memandang tangan Tuhan. Bagaimana Allah bekerja dalam kita. Itu kita harus lihat. Begitu juga kita bekerja. Yesus dia datang ke dalam dunia dan dia selalu berkemenangan menghadapi orang Farisi, menghadapi ahli Taurat, tua-tua Israel, tua-tua Yahudi, orang-orang Israel. Bahkan menghadap setan sekalipun dalam cobaan yang sempat menantang Yesus. Dia selalu menang. Mengapa? Sebab dia selalu memandang bagaimana Allah bekerja. Dalam Injil Yohanes pasal 5 dia katakan, Bapakku bekerja sampai hari ini. Bapakku bekerja sampai hari ini. Sebab itu aku bekerja juga. Bapakku bekerja sampai hari ini. Sebab itu aku bekerja juga. Dalam kesempatan Bidstone saya sampaikan, Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku bekerja juga seperti Bapa bekerja. Itu perkataan Yesus. Sekarang kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga harus seperti itu. Kita bekerja seperti Yesus bekerja. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya, Bapa bekerja sampai hari ini. Yesus bekerja seperti Bapanya bekerja. Kita hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan juga bekerja seperti Yesus bekerja, seperti Allah bekerja. Itu akan membaharui kekuatan kita. Itu akan memberikan kita kebaharuan. Jadi kalau lemah, jangan malah tinggalkan gereja. Ini tindakan-tindakan yang salah yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kalau lemah, tidak masuk gereja. Harusnya kalau lemah, cari firman Tuhan, cari bagaimana kita bisa masuk dalam kebaktian. Kalau lemah, malah tinggalkan gereja. Sampai kapanpun saudara tidak akan pernah dikuatkan. Sampai kapanpun juga. Dan tetapi ini selalu dilakukan oleh anak Tuhan, oleh hamba Tuhan. Dalam keadaan lemah,
malah menjauh dari Tuhan. Sekarang saya mau sampaikan, dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita banyak kekurangan, justru pada saat itu kita harus berpaling. Kita harus berpaling untuk melihat sumber suara. Dan kalau kita berpaling melihat sumber suara, kita akan melihat wujud dari suara itu sendiri. Jadi kalau saya bicara ini, saya dasarkan ayat-ayat tadi. Rasul Yohanes dalam ayat 9. Rasul Yohanes di sana dia katakan, aku berada di pulau Patmos oleh karena firman Allah. Tolong tabernakel. Oleh karena firman Allah. Jadi ada firman Allah. Oleh karena firman Allah, meja roti sajian. Oleh karena firman Allah. Meja roti sajian ini bicara tentang firman Allah. Oleh karena kesaksian Yesus, kaki dian emas. Ya, hanya itu. Firman dan kesaksian Yesus. Padahal di dalam ruangan suci, ada 3 alat. Ada 3 alat. Selain dari 2 alat yang sudah ditunjukkan, masih ada sebuah alat namanya mezbah dupa. Itu penyembahan. Itu kurang. Jadi hanya 2 alat. Tidak 3, hanya 2. Sehingga pasti kondisi rohani dari Yohanes ini mengalami suatu kekurangan. Yang kurang adalah penyembahan ini. Di dalam ruangan suci ada 3 alat. Kalau 3 alat ini ada dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, kehidupan rohani kita akan menjadi sehat. Itu sebabnya dalam kebaktian, dalam sidang jemaat, lewat pengajaran yang kita terima dalam sidang jemaat, ada 3 macam kebaktian. Bukan 3 kali, 3 macam kebaktian. Kebaktian firman dan perjamuan suci. Kebaktian firman dan perjamuan suci. Itu yang diadakan semacam malam hari ini, hari Jumat. Kemudian selain dari ini ada kebaktian umum, kebaktian proklamasi, saudaraku, tentang kasih Allah, tentang karunia-karunia Tuhan. Itu sering diadakan pada hari Minggu pagi di sini, jam 8:30. Kalau kita ikuti 2 kebaktian ini, kalau kita baru ikut 2 kebaktian ini, kita masih kekurangan 1 kebaktian. Masih kekurangan 1 kebaktian, yaitu kebaktian doa. Itu yang diadakan pada hari Selasa di tempat ini, di Jalan Johor hari Kamis. Ada yang tidak bisa ikut hari Selasa, biasanya mereka ikut hari Kamis di Jalan Johor, dan itu baik sekali. Sehingga kebutuhan rohani kita dicukupkan, digenapkan oleh Tuhan lewat 3 macam kebaktian ini. Kebaktian Bible Study dan perjamuan suci, kebaktian proklamasi atau kebaktian umum, dan yang ketiga kebaktian doa. Ini secara rohani, kebutuhan kekuatan rohani kita ini ada kepincangannya. Kalau saya bicara ini, saya tidak bermaksud untuk menekan secara Taurat saudara harus 3 kali kebaktian, 3 macam tidak, tetapi supaya saudara kita bisa melihat bahwa kehidupan rohani kita ini, kalau kita melihat sistem cara Allah bekerja dalam melayani kita, dengan 3 macam kebaktian ini, sudah menerima kasih karunia Allah. Jadi kalau hanya hari Minggu hanya kebaktian umum, kebaktian Bible Study,
kita seperti Yohanes. Tapi kalau diukur sungguh-sungguh kita mungkin masih kurang. Yohanes luar biasa dalam firman, dalam kebaktian umum. Itu luar biasa. 2 kebaktian. Tapi dia kurang. Kekurangannya ini doa. Kalau kita hanya satu macam kebaktian, hanya firman dan perjamuan suci, kita kekurangan 2 yang kurang, yaitu kebaktian umumnya, di mana karunia Roh Kudus diproklamasikan, dinyatakan oleh Tuhan. Kita kurang. Kemudian kekurangan doa. 2 kali kekurangan. Atau kalau kita hanya kebaktian umum tanpa Bible study, tanpa doa, juga 2 kali kurang. Atau hanya kebaktian doa tanpa kebaktian umum, tanpa kebaktian Bible study, 2 kali kekurangan. Kalau sama sekali tidak kebaktian, kita sama sekali kurang. Nah, kalau demikian saya mau tanya, dari mana kekuatan? Kalau dalam keadaan lemah kita malah tinggalkan Tuhan, dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan? Itu sebabnya di sini Rasul Yohanes dia tampil dengan kekurangannya. Ada firman Allah, ada kesaksian. Ada firman, ada kesaksian. Dan untuk mempertanggungjawabkan firman Allah yang ada dalam dia, kesaksian Yesus yang ada dalam dia, dia katakan, aku berada di pulau yang bernama Patmos. Di sana secara tubuh dalam penderitaan. Sebab itu tempat pembuangan, di sana tempat penghukuman. Rasul Yohanes dalam keadaan percobaan. Tetapi setelah itu kita lihat Yohanes dia tidak mengambil cara yang lain untuk menolong dia dalam kekurangan, dalam percobaan. Apa yang dia lakukan? Coba kita baca sekarang ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya, terima kasih. Ini sikap yang harus diambil. Di dalam kita mengalami kekurangan, kita belum ada yang sempurna. Jadi jangan kita main tunjuk, saudara. Oh, ini kekurangan si A, si B. Jangan, kita masing-masing lebih baik periksa diri kita. Kita di hari-hari ini masih berada dalam kekurangan. Jadi kalau saya bicara tadi tentang kekurangan-kekurangan ini, saya tidak bermaksud untuk menunjuk si A atau gereja sana atau gereja itu yang kurang. Tidak. Firman Allah ini mau menyatakan di mana kekurangan kita. Jadi bukan di mana kekurangan si A atau si B. Bukan begitu cara Allah bekerja. Tuhan datang dengan firman-Nya, untuk mengajarkan kita memeriksa diri bagaimana atau di mana kekurangan kita. Firman Allah datang bukan mengajar kita untuk menunjuk salah si A, menunjuk salah si B. Itu bukan cara Allah bekerja. Allah datang dengan firman-Nya. Dan dikatakan firman itu bagaikan suara sangkakala, bunyi sangkakala yang keras. Bukan untuk menunjuk salah si A atau si B, tetapi untuk menunjukkan kesalahan kita, kekurangan kita. Rasul Yohanes memang mempunyai tugas untuk nanti menulis surat. Waktu dia dengar suara itu, dia mempunyai tugas untuk menulis surat, untuk memperhatikan baik-baik. Untuk kemudian dia ditugaskan untuk menulis surat kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini masing-masing dengan kekurangannya. Tetapi sebelum itu ia lakukan, lebih dahulu ia memeriksa dirinya. Saudaraku, di sini letak bobotnya firman yang kita terima. Di sini letak bobot firman yang kita terima. Kalau firman yang kita terima itu lebih dahulu
kita masukkan, kita kenakan pada diri kita lebih dahulu. Untuk kita mengalami bobot, beban, berat beban firman Allah itu. Barulah firman yang kita sampaikan mempunyai kuasa untuk menolong saudara-saudara yang lain. Bukan untuk menghukum, menghakimi, bukan. Tetapi bobot firman Allah yang kita terima untuk menolong sesama kita. Ini cara Tuhan bekerja. Lihat di sini, saudaraku, Yohanes tepat apa yang ia lakukan. Dia mendengar suara, dia menerima tugas. Tetapi sebelum ia melakukan tugas untuk melanjutkan suara dari firman Allah itu, dia lebih dahulu mengalami, berbalik, dia berpaling untuk melihat suara. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 lebih dahulu kita bacain. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Terus, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi ada upah. Ada upah bagi orang yang mencari Dia. Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yohanes dia berpaling melihat suara. Rasul Paulus dia katakan, siapa yang berpaling, saudaraku, siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus yakin benar-benar bahwa Allah itu ada. Itu nomor satu. Siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus yakin bahwa Allah itu ada. Dan kalau dia yakin bahwa Allah itu ada, dia akan yakin pula dan malah menerima bahwa orang yang bekerja itu akan menerima pahala dari Bapa, dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak menipu kita, saudaraku. Tuhan tidak menipu umat manusia ini, tapi Tuhan memberkati. Yohanes dia mengambil sikap yang benar. Sebelum ia melakukan tugas pekerjaan, ia lebih dahulu berpaling kepada Allah. Kita berpaling kepada Allah. Saudara-saudara sidang jemaat, kita mendapat kepercayaan yang sampai pada hari ini tidak dicabut oleh Tuhan. Kepercayaan untuk membawa berita ini. Berita. Kita akan membawa berita. Yang jelas sekarang berita kita bawa dalam satu tim yang lengkap, saudaraku. Kita akan ke Jakarta pada bulan Desember yang akan datang. Tanggal 3 sampai tanggal 6. Sampai hari ini saya belum melihat ada tanda-tanda bahwa kita harus beralih dari tujuan sejak pertama, yaitu ke Jakarta. Yang ada adalah tanda-tanda bagaimana Tuhan menyertai kita. Itu tanda-tanda yang saya bisa terima sampai pada hari ini. Jadi tidak ada sedikit pun tanda. Malah kita harus bersyukur, berterima kasih. Sebenarnya sedikit waktu kita lengah. Sedikit waktu kita lengah. Hampir kepercayaan ini dialihkan dari kita. Hampir. Kita dalam keadaan lengah pada waktu itu. Kita bekerja cara biasa. Cara kebiasaan. Hampir saja kepercayaan Tuhan dalam sidang jemaat ini untuk selalu membawa berita ini kepada sesama manusia hampir dialihkan kepada orang lain. Tuhan sendiri yang mengembalikan kepada kita kepercayaan untuk pelayanan ini, khususnya di Jakarta pada bulan Desember yang akan datang. Sebab itu saya anjurkan sidang jemaat, perhatikan ini, untuk kita tetap memperhatikan kepercayaan Tuhan dalam kita. Jangan sampai kepercayaan ini dialihkan kepada orang lain. Kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Dengan tentu merangkul saudara-saudara yang lain.
Apa yang kita lakukan di Jakarta sempat merangkul banyak gereja-gereja Tuhan dari berbagai-bagai organisasi. Waktu kami rapat pada waktu yang lalu, kita bertemu dengan beberapa ketua umum dari gereja-gereja di luar GPT. Sehingga benar-benar ini satu pekerjaan sama yang indah sekali. Tapi kita harus perhatikan cara kerja ini. Cara kerja seperti yang dikerjakan, yang dinyatakan oleh Tuhan. Kita menerima kepercayaan, tetapi kita harus sadar bahwa kita belum sempurna. Kita harus sadar bahwa kita belum sempurna. Kita menerima kepercayaan bukan berarti bahwa kita sudah sempurna. Tidak. Rasul Yohanes menerima kepercayaan, tetapi dia menyadari bahwa dia belum sempurna. Masih ada kekurangannya. Saudara-saudara. Dan kekurangan yang besar adalah dalam doa. Perkataan doa dan penyembahan itu sebenarnya suatu proses perobekan daging. Itu penyembahan yang sebenarnya. Suatu proses di mana daging yang sering bersuara, menggoda, mengganggu kita itu dirobek, dimatikan sedikit demi sedikit sampai saatnya ukuran yang tertinggi adalah daging tidak bersuara lagi. Sekarang ini daging masih bersuara. Dalam sidang jemaat saya anjurkan kepada sidang jemaat untuk setiap kegiatan semacam ini, termasuk kegiatan di Jakarta. Kalau saudara belum mampu atau belum mengerti tujuan atau pekerjaan ini, atau belum cocok dengan selera Anda, selera saudara, lebih baik diam daripada bicara yang nanti bicaranya menyimpang. Itu sangat berbahaya. Buat diri saudara. Dan buat orang lain juga melemahkan orang lain. Itu sebabnya saya anjurkan dalam sidang jemaat. Saya anjurkan sidang jemaat dalam satu kesatuan. Kita memang masih banyak kekurangan. Tetapi dalam menghadapi kekurangan, bukan sikap kita mengeritik, menghakimi satu dengan yang lain. Kita tidak tertolong dengan cara itu. Banyak kekurangan dalam kita melayani Tuhan. Kekurangan si A, kekurangan si B. Dalam pandangan, dalam ucapan, dalam perbuatannya. Masih banyak kekurangan. Tapi kalau kekurangan ini menjadi pokok yang harus diperguncingkan, apalagi diperdebatkan, kita tidak akan pernah sampai kepada penyelesaian, apalagi untuk kesempatan bekerja. Kita hanya ribut dengan kekurangan, terus ribut dengan kekurangan si A dan si B. Tidak pernah terselesaikan. Cara yang paling tepat, Rasul Yohanes memberikan kita contoh teladan. Dia melihat kekurangannya. Dia tidak mau putus asa. Dia berpaling. Dia berpaling untuk mendengar suara yang dia dengar itu. Untuk melihat wujud dari suara itu. Suara itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan, kita harus berpaling lebih dahulu kepada Tuhan. Sumbernya suara itu. Berpaling, pengertian lebih mendalam dari istilah berpaling ini, bertobat. Tinggalkan kesalahan, kembali kepada Tuhan lewat pimpinan firman-Nya. Itu perkataan berpaling di sini. Dengan percaya bahwa Allah ada. Kalaupun kekurangan kita dalam pengertian, kekurangan kita di dalam kekuatan, kekurangan kita dalam apa saja. Dan sebagai manusia dalam gerakan-gerakan semacam ini selalu dipersoalkan mengenai dana. Dana. Itu persoalan. Dana. Belum ada dana sudah dipersoalkan. Bagaimana kalau ada sisanya? Lo dana belum terkumpul sudah bicara nanti kalau sisanya. Kalau ada saldo sekian ratus juta bagaimana? Wah, ini harus kita pikirkan. Ini harus kita pikirkan.
seorang hamba Tuhan, dia ngomong tapi dia jujur. Dia kagum terhadap cara ya, tapi sudah jangan sombong, cara kita bekerja dengan menyampaikan pertanggungan jawab atas keuangan. Dia bilang kalau di kami, kalau ada saldo diam-diam. Kalau ada kekurangan kami teriak-teriak. Ya, tapi dia jujur. Memang banyak itu, semacam itu. Kenapa diam-diam? Ya, kami berbagi aja saldo. Diam, tidak ada ribut sebab kami bagi-bagi. Tapi kalau kurang, kami teriak-teriak supaya sidang jemaat ikut pikul kekurangan. Tapi saudara ini jujur. Dia tahu kesalahan. Dia mau berpaling. Dia mau berpaling melihat sumber suara itu. Suatu sistem kerja yang benar. Jangan kita membesarkan kekurangan, mengecilkan atau meniadakan firman Tuhan. Di zaman akhir memang kerjanya manusia akan demikian. Mengecilkan firman, membesarkan kekurangan. Kekurangan memang banyak, saudara. Tapi coba bagaimana kita memandang firman Allah untuk dapat menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Rasul Yohanes dia berpaling, dia langsung di situ. Coba ayat 12, ulangi 12 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dia disebut langsung berpaling untuk melihat. Sebenarnya kalau suara itu didengar, harusnya berpaling untuk mendengar dan melihat sumber suara. Mendengar suara, melihat sumber suara. Tetapi Rasul Yohanes sudah lebih dahulu mendengar dengan jelas. Suara itu bagaikan bunyi sangkakala. Ia sudah dengar. Sekarang ia akan melihat wujud dari suara itu. Firman yang menjadi manusia. Firman yang ada wujudnya. Jadi bukan hanya suara, tetapi ada wujud. Ada suatu wujud. Jadi kita lihat bagaimana Yohanes, kalau dia katakan dia punya firman, dia tidak ingin firman itu hanya suatu suara, tetapi firman yang ada wujud. Wujud dalam perbuatan, wujud dalam berperasaan, wujud dalam bertindak. Itu wujud yang harus kita lihat dan bisa perlihatkan. Jadi tidak hanya suara, tidak hanya kata-kata biasa, tetapi firman Allah itu ada wujudnya. Apa wujud dari firman Allah itu? Yohanes dia berpaling untuk melihat suara dan sumber suara itu dalam bentuk satu wujud yang benar-benar bisa dilihat. Dan apa yang dia lihat? Suatu aksi. Aksi dari anak manusia. Imam besar di tengah-tengah kaki dia. Saudaraku, itu wujud dari firman. Bahwa Tuhan melayani sidang jemaat, melayani kekurangan sidang jemaat, supaya sidang jemaat bisa ditampilkan dalam keadaan benar, menyucikan sidang jemaat supaya sidang jemaat ditampilkan jangan ada noda, melayani sidang jemaat supaya sidang jemaat ditampilkan dalam keadaan sempurna tanpa cacat dan celah. Jadi saudaraku, Tuhan kalau dia sudah bersuara, dia ikuti dengan wujud. Kalau Tuhan bersuara, Tuhan ikuti dengan wujud. Kalau kita mendengar suara,
kita harus siap juga memandang wujud dari suara itu. Suara dari firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menghapuskan segala kekurangan yang ada pada kita. Kalau suara itu kita dengar, wujud suara itu kita lihat, itu yang berkuasa untuk menghapuskan kekurangan kita. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk saudaraku menghakimi si A dan si B. Tidak ada kesempatan. Kita saudaraku dikerjakan oleh Tuhan. Kita dikerjakan oleh Tuhan untuk bisa tampil dalam keadaan yang prima dengan kekuatan dari Allah. Jadi kita mau bekerja semacam itu, saudaraku. Seperti Allah bekerja, seperti Yesus bekerja, seperti itu juga kita bekerja sampai hari ini. Bapakku bekerja sampai hari ini, kata Tuhan Yesus. Maka aku pun bekerja juga. Kalau kita lanjutkan pengertiannya, aku pun bekerja juga seperti Bapa bekerja. Untuk apa? Untuk mengerjakan, untuk menyehatkan tubuh yang sakit. Coba Injil Yohanes pasal yang kelima. 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 Kita baca ayat yang ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, melakukan hal itu pada hari Sabat. 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Ya, maka aku pun bekerja juga. Jadi seperti Bapakku bekerja sampai hari ini, maka seperti itu juga aku bekerja sampai pada hari. Sekarang kita anak-anak Tuhan di akhir zaman, menjelang hari Tuhan akan datang, kita pun bekerja seperti Yesus bekerja. Rasul Yohanes sudah bekerja seperti Yesus bekerja. Rasul Yohanes dia bekerja seperti Yesus sudah bekerja. Demikian juga kita harus bekerja seperti Yesus sudah bekerja. Jangan ambil pola sendiri. Jangan bekerja ngambil pola sendiri, mengambil cara sendiri, cara manusia yang tergantung, terikat pada keinginan daging, pada kekuatan daging, pada rencana manusia sendiri. Tapi biar kita bekerja menurut pola dari Allah sendiri bekerja. Injil Yohanes pasal yang ke-14. 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 Ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lihat cara Allah bekerja. Yang sebenarnya percaya Bapa, percaya padaku juga. Tapi setidak-tidaknya lihat tangan Allah bekerja. Setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan tangan dari Allah itu sendiri. Injil Yohanes pasal yang kelima tadi, saudaraku, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan sedang menyembuhkan orang yang sakit. Tubuh yang sakit. Tubuh yang kena infeksi, tubuh yang lumpuh, tubuh yang banyak kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, ini yang penyembuhan suatu keadaan yang begitu parah, sakit yang paling parah, 38 tahun sakit. Ini sudah penyakit yang paling parah. Tuhan mendekati dan menyelamatkan yang paling parah ini. Percaya kepadaku, percaya Bapa itu. Percayalah bahwa
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Ia melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Iya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini orang berpaling kepada Tuhan. Ini orang percaya tentang tangan Allah bekerja, tentang suara Allah, tentang firman Allah, bahwa Allah itu ada. Lihat pada tangan Allah bekerja. Percayalah itu. Dan orang yang percaya ini, Tuhan katakan, kamu bukan hanya bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan percayakan kepada kita untuk menyampaikan surat yang berisi teguran kepada 7 sidang jemaat. Suatu firman yang disampaikan untuk membawa umat Tuhan dibenarkan. Firman yang disampaikan kepada umat Tuhan supaya umat Tuhan itu disucikan sampai disempurnakan. Tapi lebih dahulu lihat bagaimana Allah bekerja lebih dahulu di dalam kita. Bagaimana Allah bekerja di dalam kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita bisa melihat itu, Tuhan katakan kamu juga bisa melakukan apa yang sudah aku lakukan. Kepada siapa? Mulai kepada diri kita sendiri. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita? Apa yang dikerjakan di dalam diri kita? Dalam Injil Yohanes pasal 9, Tuhan menyembuhkan orang buta. Tuhan menyembuhkan orang buta. Orang buta itu disembuhkan. Tubuh yang buta bisa melihat. Dan orang buta ini sesudah dia melihat, dia tidak diam. Dia menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam dia. Sekalipun waktu Tuhan bekerja, dia tidak lihat dengan matanya. Tetapi waktu dia mengalami pekerjaan Allah di dalam dirinya, dia tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam dia. Sampai Tuhan meludah ke tanah, kemudian membuat tanah itu lembek dengan ludahnya, lalu mengambil tanah itu dioleskan pada matanya. Dia tahu, padahal waktu itu dia masih dalam keadaan buta. Waktu Tuhan suruh dia ke kolam basuh, dia tahu, dan waktu dia diperhadapkan kepada musuh, kepada orang yang anti kepada pekerjaan Tuhan, dia saksikan dengan ada orang yang membuat tanah itu lembek dengan ludahnya. Disapukannya pada mataku, disuruhnya aku membasuh di kolam Siloam, dan aku sembuh. Pada mulanya dia memang belum jelas siapa dia. Hanya ada seorang. Jadi apa katamu tentang orang itu? Wah, dia itu nabi. Begitu, saudaraku, dia sungguh kekurangan-kekurangan yang ada pada dia, sebab ia berbalik kepada Tuhan. Dia punya pengenalan kepada Tuhan, makin memuncak sampai kekurangan seluruhnya itu dihapuskan. Saya ingin menunjukkan itu, saudaraku. Proses dalam pasal 9 ini. Pada pasal yang ke-9, Injil Yohanes. Jadi Yohanes dalam mengikuti Tuhan bekerja, menyembuhkan orang yang sakit ini, baik di pasal yang ke-5, sekarang pasal yang ke-9. Tubuh yang dalam kekurangan, dia tahu cara Allah bekerja. Dia tahu, dan waktu Tuhan mengucapkan, kamu bisa mengerjakan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih daripada itu. Yohanes tahu itu, sehingga dia sekarang melakukan
mengikuti cara Allah bekerja untuk dirinya. Coba, dalam Fatsal 9 ini seorang buta dari mula jadinya. Ini tubuh yang tinggal dalam kegelapan. Tubuh itu gambaran dari gereja Tuhan, tetapi buta dari mula jadinya. Ini banyak orang Kristen semacam ini, buta sejak lahir. Buta melulu enggak, ini biasanya sedemikian. Seperti pengalaman saya juga, kalau saya bicara tentang pengalaman saya, tidak saya bermaksud untuk menghinakan ibu dan ayah saya, tidak. Mereka sudah maksimal untuk membawa saya untuk mengenal Kristus, tapi memang keadaan saya sangat terbatas pada waktu itu. Tuhan menolong. Jadi kita lihat orang buta ini. Jadi ayat-ayat itu, dia bersaksi bagaimana matamu menjadi jelek, dia ceritakan. Dan coba ayat 17, kita baca ayat 17. Ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ia seorang nabi. Sebelumnya dia tidak tahu. Dalam ayat 12. Ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ya, itu mula-mula dia tidak tahu. Waktu dia tidak tahu. Kekristenan mula-mula nggak tahu Yesus. Tuhan sudah mengerjakan di dalam hidup, tapi tidak tahu Yesus, sehingga tidak berterima kasih, tidak menyembah Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan. Dia sudah menerima keajaiban Tuhan. Dia sudah menerima terang dari Allah. Dia punya mata sudah dibukakan, tetapi dia masih belum kenal Yesus. Dia masih berada dalam kekurangan. Dia diizinkan masuk dalam percobaan. Dia ditantang oleh orang. Dia bagaikan digodok dengan kesulitan, dengan kesukaran. Dalam kesukaran itu melahirkan pengenalannya kepada Tuhan. Dalam ayat 17 tadi, dia menjadi lebih maju lagi. Kalau dia tadi katakan orang itu hanya ada seorang, orang yang disebut Yesus, namanya dia sudah tahu. Ayat 11, namanya, ada orang namanya Yesus. Tapi waktu ditanya di mana dia, aku tidak tahu. Kemudian lebih masuk dalam percobaan, lebih kenal Yesus. Ini banyak kali kita tidak mengerti itu. Wah, dulu aku belum kenal Tuhan, aku tidak ada percobaan semacam ini. Sudah ikut Tuhan malah percobaan. Untuk apa percobaan itu? Untuk lebih mengenal Yesus. Untuk lebih mengenal Yesus. Tadinya dia tidak tahu Yesus. Waktu dia dalam keadaan meminta-minta, dia tidak kenal Yesus. Matanya sudah dibukakan, dia masih belum kenal Yesus, tetapi lebih masuk dalam percobaan. Dia ditantang habis-habisan. Dia lebih mengenal siapa orang itu. Menurut kamu siapa orang itu? Dia itu nabi. Ya, saksi, dia itu nabi. Kita baca ayat 25. Ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Orang itu orang berdosa. Jadi kalau ada orang mengatakan dia itu Mesias, orang itu akan dikucilkan, akan dibuang dari ibadah lamanya. Kalau sekarang itu dari gerejanya dia kalau begitu katakan kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25, dengarkan. Jawabnya, ya. Apakah orang itu orang berdosa? Apa orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Aku nggak tahu. Tetapi satu hal aku tahu. Satu hal aku tahu. Cuma satu ini aku tahu. Yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dahulu aku buta, sekarang aku bisa melihat. Dia punya kesaksian makin meningkat, saudaraku. Tetapi dalam keadaan ini pun dia masih ada kekurangan, saudaraku. Waktu dia berbalik untuk memandang Yesus, saudaraku, dia memang masih berada dalam kekurangan sama seperti Yohanes. Dia ada firman, dia ada kesaksian Yesus, tapi masih ada kekurangan.
Dia belum sampai bisa memandang kepada Yesus. Kesaksiannya sudah kuat. Dia itu orang bernama Yesus. Ini kesaksian pertama. Di mana dia? Aku nggak tahu. Kedua, dia itu nabi. Ini kesaksian. Coba bicara, orang itu orang berdosa. Aku nggak tahu bahwa nabi ini berdosa atau tidak. Yang satu hal aku tahu adalah, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Ini kesaksian hidup. Dulu aku buta, dulu aku orang berdosa, sekarang aku disucikan. Dulu aku tidak ngerti apa-apa, sekarang aku dibukakan oleh Tuhan pengertianku akan Dia. Ini suatu kesaksian yang menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita banyak masalah-masalah yang hanya dijawab oleh pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Aku tidak tahu katamu dia orang berdosa atau aku tidak tahu itu. Yang aku tahu hanya ini. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku manusia celaka, sekarang aku ditolong oleh Tuhan. Itu kesaksian saya. Itu kesaksian bahwa kita bisa melihat Yesus. Aku berada di Pulau Patmos oleh karena kesaksian itu, kata Yohanes. Oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian itu. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-29 lebih dahulu. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Sekarang kita lihat dia mulai menantang. Dia menyampaikan kesaksian tentang kebenaran. Kamu kok tidak percaya? Aneh sekali bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia sudah mencelakakan mataku. Ayat 30. Sekarang ayat 35. Ayat 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Dikucilkan. Memang itu hasilnya. Dikucilkan. Itu hasilnya. Sebab kita bersaksi tentang dia yang sudah mengerjakan di dalam kita. Lewat kuasa firman, lewat penampilannya dalam kehidupan kita. Memang diusir keluar. Dibuang keluar bait Allah. Dengarkan nasibnya apa. 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Ya, orang berpaling kepada Allah harus yakin bahwa Allah itu ada, kata Rasul Paulus. Waktu orang ini sudah dibuang keluar, Yesus sudah lebih dahulu ada di sana. Yesus sudah lebih dahulu. Sebelum kita dibuang oleh manusia, Yesus sudah lebih dahulu ada di tempat di mana kita akan dibuang. Sebelum Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Yesus sudah lebih dahulu ada di sana untuk menolong. Sebab itu mari kita harus dikuatkan oleh firman Allah. Kalau oleh karena firman dan kesaksian Yesus kita diapakan pun, kita harus sadar bahwa dalam keadaan semacam itu Yesus sudah lebih dahulu ada di sana. Bukan kita lebih dahulu, Yesus lebih dahulu. Waktu orang buta dibuang keluar, kemudian ia bertemu dengan Yesus di sana dan berkata, percayakah kepada anak manusia? Jawabnya 36. Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Iya. Supaya aku percaya kepadanya. Iya, terus? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Ya, engkau bukan saja melihat dia. Engkau bukan saja melihat dia. Terus? Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Iya. Jadi Rasul Yohanes
Dia mendengar suara. Dia berpaling untuk melihat. Untuk melihat dia. Itu Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Orang buta ini dibuang. Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Orang buta dibuang dari bait suci. Kita mungkin dibuang dari pergaulan kita sehari-hari oleh karena firman Allah. Tetapi ingat, Yesus sudah mendahului kita. Seperti waktu orang buta dibuang keluar bait Allah, Yesus sudah berada lebih dahulu di luar bait Allah. Dia menanti setiap pribadi yang dibuang untuk ditampung oleh dia. Waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Yesus sudah lebih dahulu sudah berada lebih dahulu di Pulau Patmos untuk menanti. Rasul Yohanes datang dan Yesus menampakkan diri untuk dilihat siapa dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Jadi kita lihat orang buta ini sudah menerima ludah dari mulutnya Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu firman. Firman, dia terima. Dia punya kesaksian. Tapi satu perkara belum ada dia. Penyembahan. Yesus perlu menampilkan diri supaya bisa disembah. Siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. 38. Katanya, ya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ya. Coba garis bawah itu. Lalu ia sujud menyembah. Ini kekurangan yang selama ini. Ini kekurangannya. Ada firman. Ada kesaksian. Tapi penyembahan belum sampai di situ. Waktu dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus, orang buta ini sujud menyembah. Jadi sampai 3 macam ini. Ada firman, ada kesaksian, ada penyembahan. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 1. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Kita lihat keadaan dari Rasul Yohanes. Ayat 12. Rasul Yohanes ada dengan firman. Ada dengan firman. Ada dengan kesaksian. Untuk itu dia harus dibuang ke Pulau Patmos. Untuk itu dia harus dibuang ke Pulau Patmos. Saudara-saudara kita ini mengikut Tuhan. Mendengar firman, punya kesaksian. Justru untuk itu kita seringkali diizinkan untuk mengalami percobaan. Percobaan bukan untuk menghancurkan. Saya mau tekan ini perkataan-perkataan ini. Percobaan yang Tuhan izinkan kita alami bukan untuk menghancurkan kita. Bukan untuk menghancurkan kehidupan rohani kita. Tetapi justru percobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Itu sebagai suatu tempat penggodokan. Agar rohani kita menjadi lebih matang. Untuk bisa dimanfaatkan. Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di sana dia digodok. Dia menjadi matang. Dan dalam percobaan dia melihat Yesus. Seperti orang buta melihat Yesus. Begitu ia melihat Yesus, dia terdorong untuk menyembah Allah. Ini orang buta. Waktu dia melihat Yesus, siapa dia? Engkau bukan hanya melihat, tetapi orang yang berbicara dengan engkau, dialah itu. Dia sujud menyembah. Sekarang Yohanes di Pulau Patmos, dia berbalik, dia berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada dia. Setelah ia melihat wujud suara itu,
ialah seorang anak manusia dengan penampilan secara lengkap. Sekarang kita baca ayat 17. Ayat 17. Dalam ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tersungkurlah aku. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Orang mati itu daging tidak bersuara. Suatu penyembahan yang meningkat sampai kepada ukuran puncak. Sampai daging tidak bersuara. Nabi Daniel mengalami ini juga, seperti orang mati. Rasul-rasul yang lain, orang-orang yang suci, begitu memandang dia, mereka seperti orang yang mati. Daging tidak bersuara. Ini orang melihat Yesus. Seringkali daging ini bersuara terlalu keras dalam kita, menimbulkan amarah kita, menimbulkan tindakan yang tidak terkontrol, menimbulkan suatu ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang dan sebagainya. Kita tidak melihat Yesus. Tapi di sini Yohanes, dia melihat Yesus. Ketika aku melihat dia, aku tersungkur, yang menyembah sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yohanes menerima kesempurnaan di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Yohanes menerima kesempurnaan. 3 macam ibadahnya dilengkapi oleh Tuhan di Pulau Patmos. Ada firman, tolong. Sampai dengan ayat 17, Ada firman dan perjamuan suci, ya, itu meja roti sajian. Ada kesaksian, kaki dian emas. Sampai dengan ayat 17, ada penyembahan. Menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Dan dengan demikian, Rasul Yohanes dipercayakan oleh Tuhan untuk menulis surat kepada 7 sidang jemaat. Dalam pasal 2 dan pasal yang ketiga, 7 surat itu bagaikan 7 percikan darah. Firman yang disertai dengan percikan darah untuk menyempurnakan sidang jemaat. Jadi firman Allah yang akan datang ini memang bagaikan percikan darah keras. Tapi bukan untuk menghancurkan, justru untuk menyempurnakan kita. Kalau kita mau terima 7 firman, 7 percikan darah yang dikerjakan oleh imam besar, supaya sidang jemaat benar-benar terpelihara. Hamba-hamba Tuhan bagaikan bintang-bintang. Hamba-hamba Tuhan yang lebih dahulu menerima percikan darah. Semua surat itu dialamatkan kepada gembala sidang, bintang sidang jemaat, malaikat sidang jemaat. 7 bintang, 7 malaikat itu pimpinan-pimpinan dalam sidang jemaat. Lebih dahulu mengerjakan percikan, mengalami percikan darah. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang mau kena percikan darah, dia oleh Tuhan akan menjadi bintang yang ada dalam tangan Tuhan. Rekan-rekanku hamba Tuhan, kalau kita kena percikan darah, penyucian,
Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan kita, tidak. Tetapi Tuhan sedang membentuk kita untuk ditampilkan bagaikan 7 bintang di tangan Allah. Di hadapan sidang jemaat, 7 bintang ini, bintang-bintang ini adalah malaikat sidang jemaat. Dia malaikat. Gembala sidang di dalam sidang jemaat, dia bintangnya sidang jemaat di tangan kanan Allah. Bukan sidang jemaat, bukan bintang yang beredar-edar di luar jalur peredaran, tapi bintang yang di tangan Tuhan. Dia tidak hanya memandang tangan Tuhan, karena dia memandang tangan Tuhan, pada akhirnya dia ditempatkan oleh Tuhan dalam tangan Tuhan. Sehingga kalau ia bekerja, ia tidak bekerja menurut maunya sendiri, tetapi menurut maunya Tuhan. Dan orang semacam ini, bintang semacam ini tidak akan pernah jatuh. Bintang yang di tangan Tuhan itulah bintang yang tidak akan pernah jatuh. Bintang yang akan jatuh adalah bintang yang keluar dari tangan Tuhan, yang mau beredar-edar sendiri di luar tangan Tuhan. Bintang ini beresiko tinggi untuk bisa jatuh. Sebab itu kita harus hati-hati. Sidang jemaat dipelihara oleh Tuhan, tapi biar kita ikut cara Tuhan bekerja, agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Apapun yang Tuhan percayakan kita, setiap kali Tuhan percayakan kita pekerjaan, sesudah itu kita mengalami peningkatan. Kalau kita mau kerjakan menurut cara Allah bekerja, sebab memang Allah berjanji demikian, kamu bukan hanya bisa melakukan apa yang aku kerjakan, tetapi engkau bisa melakukan lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Dalam Bridgestone saya sudah berikan garis besar. Jika Tuhan izinkan, saya akan jelaskan sejauh mana suatu kelebihan, lebih besarnya kita bekerja dalam ladang Allah ini. Kita perhatikan di sini. Jadi kita lihat bahwa Rasul Yohanes menerima penampilan Yesus sebagai imam besar untuk menghapuskan kecelaan, kekurangannya, sehingga kalau ia menjadi bintang yang dipakai oleh Tuhan dalam menulis surat, ia tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Sebegitu kuat firman yang ada dalam hidupnya. Bukan dalam teori, tetapi dalam hidupnya. 7 sidang jemaat nanti juga akan terangkat. Kalau kita gembala-gembala lebih dahulu mengalami percikan darah, sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kita, harapan besar akan terangkat oleh pemberitaan kita. Seperti Rasul Yohanes. Pasal 2 dan pasal 3, Yohanes menulis surat-surat ini. Pemberitaannya begitu kuat. Itu sebabnya mari, pada malam hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau tekankan firman Allah ini untuk pribadi saya. Supaya sidang jemaat mendapat kesempatan tertolong oleh pelayananku yang memang banyak kekurangan. Tapi saya percaya saudaraku, dalam kekurangan ini kita memandang Tuhan. Tuhan hapuskan kekurangan itu, dan berita yang disampaikan mempunyai kuasa untuk mengangkat sidang jemaat. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci maju ke depan. Kita akan menerima perjamuan suci jangan dengan kebiasaan, sekalipun biasa kita melakukan perjamuan suci, tapi jangan jadikan kebiasaan. Haleluya. Biar kita memandang Dia. Mataku tertuju padamu. Nomor 186. Nyanyian rohani 186.
Sebelum kita menyanyikan ini, saudara dengarkan. Jangan mata kita dibutakan oleh perkara-perkara daging. Setipis apapun daging, saudaraku, kalau namanya daging, setipis hanya selaput sekalipun, kalau itu namanya daging, itu sudah cukup untuk menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Pikiran daging, keinginan daging, nafsu daging dan sebagainya. Setipis apapun yang namanya daging, setipis hanya sehelai selaput, itu cukup untuk menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Dan itu membuat pengikutan kita kepada Tuhan gagal. Tidak usah bicara sebesar balok di mata, di pelupuk mata kita. Tidak usah sebesar balok. Debu yang kecil pun kalau ada di mata, itu sudah cukup untuk membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Jangan biarkan perkara ini tanpa dihapus oleh Tuhan. Kita mau memandang kepada Tuhan. Lihat perkara daging yang seringkali membuat kita tidak bisa lihat Tuhan. Emosi, keinginan, suka menghakimi yang lain. Yang kita lihat bukan Tuhan, tapi kesalahan orang lain. Melihat kesalahan orang lain tidak menolong kita. Tundukkan kepala. Sementara kita mau menyanyikan nyanyian ini, kita rindu agar kita memandang Dia. Jangan pandangan kita diganggu. Mari. Para imam-imam lebih dahulu menyanyikannya. Para gembala-gembala kita menyanyikan ini. Membesarkan